wabarakatuh, teman-teman semua, kawan-kawan sepak bola, para pecinta sepak bola, sampurasun khususnya buat Bobotoh. Kita sedikit berbincang mengenai pertandingan sangat seru antara Madura United menghadapi Persib Bandung tadi jam maghrib tadi ya, sekitar 1 jam lalu. Saya coba kita berdiskusi mengenai hasil pertandingan yang dimana pertandingan dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 0-1, yang dimana gol tersebut dicetak oleh David da Silva di pertengahan babak kedua. Dan saya nonton penuh pertandingan tersebut, bahkan sama anak istri di dalam kamar. Dan saya merasa pertandingan sangat begitu menarik, sangat seru, bahkan senam jantung. Pertandingan juga sangat fair, tidak ada istilah rebahan, tidak ada istilah buang-buang waktu. Hanya saja emang pertandingan agak kasar, terutama dari kubu Persib sering terjadi benturan-benturan keras, khususnya siapa sih back itu, Nick Wipers ya, sering melakukan pelanggaran kasar sehingga dia dikeluarkan oleh wasit pada menit ke-86. Baik, baik. Jalannya pertandingan sangat seru, sangat luar biasa, sangat sangat begitu menegangkan, dan kedua tim sama-sama saling saling serang juga ya, jual beli serangan. Di sini Persib bertindak sebagai sebagai tamu, dan Persib walaupun sebagai tamu tidak ada istilah main aman. Terlihat sekali Persib sangat ngotot ingin dapat poin penuh, ingin meraih kemenangan. Nggak cari aman, nggak misalkan minimal 1 poin, enggak. Saya lihat, mungkin teman-teman Bobotoh lihat permainan Persib sangat luar biasa dengan menggunakan skema seperti biasa 3-4-3 ya. Tiga belakang itu ada Nico Wipers, ada Hand, ada siapa, Victor sama Sato. Jadi Sato sama Pres itu dia saling membantu. Di sisi kanannya juga ada siapa, Ciro Alpes. Di tengahnya ada 3, Ajis, Dedi sama Beckham. Depannya ada Ciro sama David da Silva. Jadi Ciro ini lebih disimpan ke sisi kanan berbarengan dengan si Hand. Dan itu sangat efektif. Persib nggak nunggu serangan. Ketika Persib pegang bola, mereka berani memainkan bola dari tengah-tengah. Emang di babak pertama banyak bola itu lebih ke press butuan. Hanya saja kadang-kadang press itu dia akselerasinya bagus, tapi ketika final passingnya kadang-kadang suka nggak sesuai harapan tuh. Nah, di sini saya tadi mencatat beberapa momen-momen ya teman-teman semua. Kalau teman-teman semua lihat, itu sangat seru sekali. Yang pertama itu di awal babak, emang di menit ke-7 itu ya, David sama Ciro Apes itu melakukan shooting. Pertama David da Silva menyamping, gak lama kemudian Ciro Apes juga shooting menyamping, tapi itu menjadi sebuah ancaman. Artinya kedua pemain ini emang sangat, terutama Ciro itu sangat berbahaya ketika sudah pegang bola. Nah, di sini Ciro ada kejadian lucu juga. Dari awal babak pertama sampai habis pertandingan itu selalu ada gesekan dengan Repa Adi. Emang sih Repa Adi itu saya lihat dari zaman Persebaya, kalau teman-teman ingat ketika Persib lawan Persebaya yang Persib itu kalah ya 0-3, itu Repa Adi emang sering memprovokasi. Nah, di sini juga sama, Repa Adi sama sering provokasi Ciro ya. Nah, itu wajar sih dalam permainan, sampai memberikan gestur-gestur tubuh. Tapi di sini Ciro emang tetap mengontrol emosi, tidak terpengaruh dengan provokasi Repa Adi. Terus berikutnya emang di babak jalan pertama saling jual beli serangan, banyak juga Madura memberikan ancaman-ancaman. Terus babak pertama ya dengan skor kacamata ya, tapi sangat seru sih. Bahkan ya Beckham, Sato juga sering naik, press butuan juga sering memberikan ancaman. Di babak kedua di sini Persib melakukan perubahan, sedikit pergantian pemain. Saya ingat si Pres Butuan digantikan dengan Rahmat Irianto. Nah, di sini agak aneh. Biasanya Rahmat Irianto itu kan main di tengah,
sedangkan di tengah sudah ada tiga, Luis Milla masih mempertahankan Abdul Aziz, masih mempertahankan Deddy Kusnandar sama Beckham. Nah di sinilah cerdiknya Luis Milla, dia melihat bahwa sebetulnya ada yang kurang menggedor, artinya digantikanlah Persekutuan digantikan oleh Rahmat Rianto. Nah di sini aku agak bingung, ini Rahmat Rianto mau simpen di mana? Back sudah ada dua. Akhirnya ternyata Rahmat Rianto di belakangnya Sato. Jadi di babak kedua Sato lebih sering melakukan serangan di sisi kiri. Jadi dia seakan-akan Sato itu bukan bermain sebagai eh, bek kanan, tapi dia bermain sebagai wing. Dan dia di babak kedua emang sering melakukan serangan-serangan, dan itu sangat-sangat sangat luar biasa sekali ya kecerdikannya Luis Milla. Tapi di satu sisi kadang-kadang si Rahmat Rianto itu ada di tengah berbarengan dengan pemain tengah. Terus gak lama kemudian juga Luis Milla memasukkan seperti Ricky Kambuaya, terus memasukkan Robby Darwish, memasukkan Erwin Ramdhani di akhir laga. Nah masuknya Ricky Kambuaya, permainan tengah Persib sangat begitu cair. Ricky mainnya sangat begitu tenang, tidak ada beban, dan dia mampu mengontrol permainan dibarengi oleh Beckham. Di babak kedua saya lihat Persib sangat luar biasa tengahnya ya, dengan setelah datangnya Ricky Kambuaya, dimasukkannya Ricky Kambuaya. Nah di sini juga di menit 51 nih yang agak gemes nih, menit 51 atau menit 52 aja Beckham melakukan akselerasi di tengah-tengah sampai ke kotak penalti. Dia gocek mencari sudut ataupun mencari menendang supaya lebih enak. Akhirnya udah nyampe tengah, dia berhasil mengelabui para back Madura. Syutingannya masih di samping, tapi di sini emang Beckham sangat luar biasa sekali sih. Dia tanpa kenal lelah akselerasi, terus ngasih umpan-umpan bagus juga. Hanya saja emang Beckham ini, andai kata kalau seumpama Beckham itu body balance-nya agak gede, artinya digedein tubuhnya itu bagus tuh, pasti lebih kuat ya. Terus di menit 60 juga sama, hand juga ya, hand mendapatkan peluang syutingan juga, dia dapat bola kaget ya, 66 menyamping. Terus nah tiba di menit 74, sebetulnya menit 74 ini kan golnya David da Silva. Nah dia tuh emang dapat bola yang nggak sengaja. Pertama dia dapat bola, hanya saja uh, dia ngoper kena sama pemain Madura, dikasih ke belakang. Nah pemain belakang itu siapa sih, Mason apa itu ya, langsung David da Silva itu mungkin melihat cerah ya, kayaknya tuh panik pemain belakang itu, dia rebut. Saya waktu lihat golnya itu awal nggak yakin ini akan gol, karena yakinnya ini pasti akan ditendang langsung. Ternyata David da Silva tidak menendang, dia mencoba untuk mengelabui penjaga gawang, dan itu butuh keberanian dan butuh teknik. Bayangkan posisinya banyak, ada back dua back berhadapan dengan gawang, dan David da Silva dengan cerdik mencoba untuk mengelabui penjaga gawang, dan itu berhasil, dan itu sangat luar biasa sekali. Padahal David da Silva emang sepanjang laga ini kadang-kadang jogging tapi sekalinya mendapatkan bola itu berkesalahan. Kalau kata komentator Bung Kusnaini itu emang 98% ataupun 90% emang sepak bola itu memang kadang-kadang kesalahan itu bisa menjadi sebuah gol. Akhirnya selesai, dapat gol 1 di menit 74, dan Persib walaupun sudah unggul, bagusnya mental ataupun mungkin atas didikannya Luis Milla ya, walaupun sudah unggul gol, dia tetap Persib tidak buang-buang waktu, tetap mencoba untuk mengontrol permainan lewat pemain tengah, dengan masuknya Robby Darwish, masuknya Ramdhani, bermain terus, dan juga Rahmat Rianto, Ricky Kambuaya, itu betul-betul tetap saya lihat Persib ini masih mencari gol. Hanya saja ada insiden ketika ke menit 80 menit ke 86 Nico Rivers melakukan pelanggaran yang saya rasa sangat keras juga, dan itu layak untuk dikasih kartu merah dan kartu kuning. Hanya dia mendapatkan
kartu merah, 2 kartu kuning. Sebetulnya sangat sayangkan sih, padahal Nick itu mainnya bagus loh. Nick itu mainnya bagus, walaupun kadang-kadang ya dia suka ngasih rompas, kadang kata pas sasaran, tapi dalam menjaga pertahanan dia sangat bagus. Hanya saja emang di sini Nick terlalu berani mengambil keputusan ketika merebut bola. Dan saya pertama emang udah berpikir, wah ini jangan-jangan ini Nick mesti hati-hati, takut kena kartu merah. Dan dia mungkin nggak sadar bahwa dia sudah dapat kartu kuning hanya ketika dia melakukan pelanggaran di kartu merah. Nah di situ emang ada insiden, mungkin ya biasa permainan, Nick emang tidak terima, hanya pertandingan agak sedikit kejeda dengan protes pemain kita. Akhirnya ya si Victor Iponepo yang sebagai selaku kapten juga kenapa mesti emosi. Dia tuh sebagai kapten bisa menenangkan, akhirnya dia juga kena kartu kuning juga. Sayang juga kan kena kartu kuning, takutnya ya nanti bisa absen dan sebagainya lah gitu. Terus itu sih pertandingan sangat luar biasa, bahkan di menit-menit akhir Beto itu, walaupun ini pemain udah tua, Beto itu beberapa kali mengancam gawang Persib. Di menit-menit injury time terakhir, Beto mendapatkan peluang juga lewat kena bola salto dan kena Mister atas Mister gawang. Emang permainan sangat seru juga. Saya rasa wasit juga cukup adil, artinya wasit juga bertugas sangat baik dalam sebuah pertandingan. Bukan berarti emang saya mendukung Persib, tapi saya mencoba objektif bahwa emang sangat sangat apa ya, wasit sangat sangat bagus bertugasnya. Dan ini teman-teman semua mesti tahu bahwa menjadi sebuah sejarah Persib bisa menang di kandang Madura. Selama ini Persib belum pernah bisa menang, dan saya salah satu orang, dan saya salah satu yang selalu nonton Persib versus Madura. Ketika dulu kan masih ada dulu ingat Persib pernah menang 4-1 ataupun 1-4 di kandang Madura, tapi bukan Madura United, tapi waktu itu Persepa Madura, masih ada Zainal Arif. Tapi ketika ada ke Madura United, ini pertama kalinya Persib menang, dan ini menjadi sebuah sejarah. Nah di posisi klasmen dengan kemenangan ini, Persib saat ini menempati peringkat 3 besar, dan ada potensi bisa masuk ke peringkat 1 andai kata pertandingan melawan Bayangkara dapat dimenangkan. Artinya Persib masih punya laga 1 tunda yang kemarin tidak dapat izin ya. Mungkin kalau kemarin dapat izin dan Persib menang tuh udah peringkat 1 ya, artinya poinnya menjadi 39, selisih poin dengan PSM 1 poin. Nah di sini juga ada baiknya juga, tadi Bali United sama PSM imbang sama-sama 2-2, dan PSM tidak terlalu jauh dengan Persib ya, dengan Madura juga dengan hanya selisih 2 poin, dan Bali United masih di peringkat kelima di poin 34. Kalau tadi sumpama Bali United menang, dia langsung peringkat 1 dengan 37 poin. Untungnya Bali United ditahan imbang dengan skor 2-2. Nah kesimpulannya apa? Ya sebenarnya sih ya kita sangat menikmati sebuah pertunjukan sangat luar biasa. Juga permainan sangat fair banget, wasit bertugas dengan baik, tidak ada rebahan, tidak ada buang-buang waktu, bahkan tambahan waktu pun juga hanya 4 menit ya. Mungkin itu karena Nick yang melakukan protes itu ya. Itu sangat terhibur saya sebagai penonton. Mungkin teman-teman juga sangat terhibur, baik itu pendukung Madura United ataupun pendukungnya Persib Bandung. Dan juga kita lihat beberapa juga ada yang datang ke stadion ya begitu. Tapi ya saat ini tetap Madura United masih di posisi kedua dengan 36 poin, sama dengan Persib, karena di 5 besar ini hanya Persib Bandung yang memiliki selisih gol paling minim, paling sedikit, hanya dengan selisih gol 5 gol aja. Makanya Persib penting untuk selalu mendapatkan poin penuh supaya bisa, takutnya nanti kalau kayak MU City dengan selisih gol penentuan juara itu agak was-was juga sih. Tapi it's okay, Persib sangat luar biasa dan juga Madura sangat luar biasa. Di next matchnya Persib akan menghadapi Borneo FC di kandang Persib, tapi nggak tahu akan main di mana, apakah di Pakansari ataupun di Wibawa Mukti atau di mana, nggak tahu, karena kan Persib tidak bisa menggunakan stadion ya yang di GBLA karena dijadikan sebagai venue pendukung Piala Dunia di tahun ini ya, bulan 3 atau bulan 4 itu. Tapi mudah-mudahan
kita semakin yakin emang strateginya Luis Milla sangat jitu sekali. Persib bermain juga tidak ada kata main aman, ngotot ingin menang. Oh iya, di sini juga ada insiden tadi, Coach Mano ya asistennya Luis Milla mendapatkan kartu kuning karena dia membuang bola out untuk Madura MS sih. Suatu insiden sih, itu bukan suatu hal yang jelek juga sih, tapi ya wajar lah. Di Eropa sana juga dulu ingat kok siapa, Jos apa, Mourinho nusuk matanya Piranova juga ya. Oke, mudahan kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepak bola Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.